Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Puji Wirnani pada mata pelajaran pembibitan dan kultur jaringan. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai pembibitan tanaman perkebunan secara generatif. Nah, di sini pembibitan tanaman secara generatif yaitu pembibitan atau perbanyakan tanaman dari hasil perkawinan atau seksual diperoleh dengan cara menanam biji. Selanjutnya di sini kita membahas kelebihan dari pembibitan tanaman secara generatif. Kelebihan yang pertama yaitu pembibitan dilakukan dengan mudah dan murah. Yang kedua, kelebihannya tanaman memiliki perakaran yang kuat. Dan yang ketiga yaitu umur tanaman lebih lama. Selanjutnya, di samping terdapat kelebihan, terdapat pula kekurangan dari pembibitan tanaman secara generatif. Kekurangan yang pertama yaitu sifat tanaman belum tentu sama dengan induknya, dan yang kedua yaitu tanaman lama berbuah karena fokus pada pertumbuhan vegetatifnya. Pertumbuhan vegetatif di sini seperti pertumbuhan batang, percabangan, daun, dan juga akarnya. Selanjutnya untuk pembiakan secara generatif yaitu alat perkembangbiakannya dengan menggunakan bunga. Di sini kita belajar mengenai bagian-bagian bunga. Selanjutnya, untuk perkembangbiakan secara generatif, yaitu alat perkembangbiakannya dengan menggunakan bunga. Di sini, seperti pada layar, bagian-bagian bunga. Yang pertama yaitu terdapat mahkota bunga, yang selanjutnya terdapat benang sari, terdapat putih, terdapat bakal biji, terdapat bunga, dan dasar bunga. Selanjutnya, dalam hal perkembangbiakan secara generatif, yaitu penyerbukan di sini dibantu oleh yang pertama dibantu oleh angin, yang kedua penyerbukan dibantu oleh serangga. Contohnya di sini ada kupu-kupu, ada burung, dan serangga yang lainnya seperti lebah. Dan juga penyerbukan dibantu oleh air. Selanjutnya penyerbukan dibantu oleh manusia. Selanjutnya di sini untuk perkembangbiakan generatif tumbuhan, ya dapat dilihat pada gambar, di mana untuk perkembangbiakan generatif di sini prosesnya ya dapat kita lihat. Yang pertama yaitu kepala sarinya ya masuk dalam kepala putih, masuk dalam melebur menjadi satu, di mana di sini ada sel telur dan sel spermanya. Ya, selanjutnya fertilisasi melebur menjadi hasil pembuahannya. Di sini hasil pembuahannya terdapat calon tumbuhan baru berupa biji, di mana biji ini terdapat dalam daging buah. Di mana biji ini bila mendapatkan perlakuan akan membentuk perkecambahan, sehingga perkecambahan ini akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, begitulah proses selanjutnya dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Selanjutnya, ya biji dan benih harus bisa membedakan apa itu biji dan apa itu benih. Yang pertama yaitu biji, di mana biji ini merupakan salah satu bagian dari tanaman yang berfungsi sebagai unit perbanyakan tanaman secara alamiah. Selanjutnya, untuk benih yaitu biji tanaman yang telah mengalami perlakuan sehingga dapat dijadikan sarana dalam perbanyakan tanaman. Untuk benih ini perlakuannya bisa secara fisik, mekanis, ataupun secara kimia. Selanjutnya, biji dikelompokkan menjadi dua yaitu biji dikotil dan monokotil. Yang tampak pada layar di sini yaitu biji dikotil ya. Pertama terdapat kulit biji, di mana kulit biji ini melindungi seluruh bagian dari biji. Yang selanjutnya terdapat plumula, di mana plumula ini adalah calon daunnya, dan terdapat epikotil dan hipokotil, di mana calon dari batangnya. Selanjutnya terdapat radikula yaitu calon akar, dan juga kotiledon, di mana kotiledon ini merupakan cadangan makanan. Selanjutnya, untuk perkecambahan biji, tadi kan kita sudah membahas mengenai macam-macam biji. Selanjutnya, kita mengenal dua tipe perkecambahan biji, yaitu tipe epigel dan tipe hipogel. Untuk yang pertama ini tipe epigel, di mana kita ketahui bahwa epikotil muncul di atas permukaan tanah, sementara kotiledon ikut terangkat menembus lapisan tanah. Nah, jadi di sini contoh tanamannya ada kacang hijau dan juga ada tanaman kakao, ada tanaman perkebunan. Selanjutnya, untuk contoh tipe perkecambahan hipogel dapat dilihat bahwasanya untuk perpanjangan epikotil, kotiledon masih terdapat dalam lapisan tanah. Jadi di sini kotiledon tidak ikut terangkat menembus lapisan tanah. Jadi
kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Contoh tanamannya yaitu tanaman jagung. Untuk tanaman perkebunannya contohnya itu tanaman kelapa sawit. Selanjutnya, di sini terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi di sini ada faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman, faktor dari luar seperti nutrisi ataupun unsur hara yang tersedia. Yang kedua, ketersediaan airnya. Yang ketiga yaitu pengaruh cahaya. Yang keempat, kelembaban. Dan kelima, suhu. Itu faktor luarnya. Sedangkan untuk faktor dari dalam tanaman itu sendiri, yang pertama yaitu sifat genetik yang dibawa dari sifat keturunannya. Yang kedua yaitu hormon yang terdapat pada tumbuhan itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini untuk komoditas tanaman perkebunan yang biasanya dibibitkan secara generatif, contohnya yang pertama yaitu terdapat benih kelapa sawit, yang kedua yaitu benih kelapa, selanjutnya benih kakao, selanjutnya kopi, dan terdapat tembakau. Jadi di sini contoh dari tanaman yang biasa diperkembangbiakan menggunakan biji. Di sini terdapat macam-macam biji dari tanaman tersebut. Untuk selanjutnya, jenis benih ini dibagi menjadi dua, yaitu terdapat benih ortodok dan benih recalcitrant. Di mana benih ortodok di sini yaitu jenis benih yang tahan dikeringkan sampai dengan kadar air yang rendah 2 sampai dengan 5%. Dan kelembaban serta suhu yang rendah tanpa menurunkan viabilitas benih secara nyata. Dan juga benih ortodok ini dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, tetapi dengan syarat suhu, cahaya, dan kelembabannya terjaga. Selanjutnya, terdapat jenis benih recalcitrant, di mana benih recalcitrant ini yaitu benih yang akan rusak apabila dikeringkan dan tidak tahan disimpan dalam suhu dan kelembaban yang rendah. Jadi untuk benih recalcitrant, di sini benih yang tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jika disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, akan menurunkan viabilitas benih tersebut. Jadi intinya kalau benih recalcitrant, begitu kita mengusahakan benih ini langsung segera ditanam. Selanjutnya untuk persiapan benih, ya di sini contohnya benih kakao, ya di mana benih kakao ini ya berasal dari buah dari tanaman yang sehat dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit serta perakarannya kuat. Nah, untuk selanjutnya di sini membahas mengenai persiapan benih kakao. Untuk persiapan benih kakao sendiri, ini berasal dari buah kakao yang nanti dengan adanya perlakuan menjadi benih kakao. Untuk selanjutnya kita akan ke lapangan untuk melaksanakan persiapan benih kakaonya.